Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Putri Sinta, NIM B1B1222081. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber penerimaan negara, distribusi beban negara, sistem pajak dan politik pajak, dan penggeseran beban pajak. Yang pertama, sumber-sumber penerimaan negara. Pengertian sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan negara diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Dalam kenyataannya, tidak dapat ditarik suatu batas yang tegas terhadap macam-macam sumber penerimaan negara tersebut. Walaupun demikian, sumber-sumber penerimaan negara ataupun cara-cara yang dapat ditempuh negara untuk mengumpulkan uang sebagai penerimaannya pada intinya dapat digolongkan sebagai berikut. Selanjutnya, sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama, pajak. Yang dimaksud dengan pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa yang secara langsung bisa ditunjuk. Misalnya, pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Yang kedua, retribusi. Yang dimaksud dengan retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara di mana kita dapat melihat adanya hubungan antar balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Misalnya, uang langganan air minum, uang langganan listrik, retribusi pasar, dan sebagainya. Yang ketiga, keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara. Penerimaan yang berasal dari sumber ini merupakan penerimaan negara dari hasil penjualan harga barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara. Selanjutnya, denda dan perampasan dilakukan oleh pemerintah, sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh negara seperti pembayaran biaya-biaya perizinan, tol, atau pungutan sumbangan pada jalan raya tertentu seperti Jagorawi. Pencetakan uang kertas. Karena sifat dan fungsinya, maka negara memiliki yang tidak dimiliki oleh para individu dalam masyarakat. Negara mempunyai kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta kepada bank sentral guna memberikan pinjaman kepada negara walaupun tanpa suatu backing. Apabila pencetakan uang itu dijalankan dengan kurang hati-hati, maka akibatnya akan kurang baik, yaitu cenderung untuk menimbulkan inflasi, mempunyai pengaruh seperti halnya dengan pajak. Oleh karena itu, seringkali inflasi disebut sebagai pajak yang tidak ketara, karena konsumen dengan jumlah uang yang sama akan dapat memperoleh barang dan jasa yang semakin sedikit jumlahnya berhubung dengan turunnya nilai uang. Selanjutnya, hasil dari undian negara. Dengan undian negara, negara akan mendapatkan dana, yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluaran-pengeluarannya, termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang dari undian negara tersebut. Undian negara ini adalah baik karena bersifat harga surat undiannya sangat murah, sehingga mereka yang membelinya tidak perlu merasa rugi kalau tidak memperoleh kemenangan. Selanjutnya, pinjaman. Pinjaman atau utang negara ini dapat berasal dari luar negeri ataupun dalam negeri. Pada umumnya, negara sedang berkembang mengandalkan pembiayaan pembangunan sebagian besar pada pinjaman ini. Yang terakhir, hadiah. Sumber dana jenis ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberikan hadiah kepada pemerintah daerah atau dari swasta kepada pemerintah, dan dapat pula terjadi dari pemerintah suatu negara kepada pemerintah negara lain. Penerimaan negara dari sumber ini sifatnya volunteer atau sukarela, tanpa balas jasa baik langsung maupun tidak langsung. Materi selanjutnya, distribusi beban negara. Hal penting dalam menentukan sumber-sumber keuangan negara adalah pemecahan masalah mengenai prinsip-prinsip yang harus ditempuh untuk mendistribusikan beban keuangan negara. Kita mulai dengan sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, karena pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar bagi semua negara manapun. Juga pajak mempunyai fungsi ganda di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama, juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan swasta maupun masyarakat. Pada umumnya, di dalam perekonomian, sebagai instrumen anggaran pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin seperti pembayaran gaji pegawai negeri. Pajak dalam fungsinya sebagai pengatur dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
mengadakan retribusi penghasilan serta stabilisasi ekonomi. Tetapi pengertian ini diperluas, yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan, baik kegiatan produsen maupun konsumen, dalam mencapai tujuannya masing-masing. Dengan melalui sistem perpajakan, negara dapat menghalangi dihasilkannya barang-barang tertentu yang tidak dikehendaki oleh pemerintah, dan dapat pula negara mencegah konsumsi barang-barang tertentu yang diperkirakan akan mengganggu kesehatan atau dianggap kurang penting oleh pemerintah. Sebaliknya, dengan meringankan beban pajak atau menghapus pajak, pemerintah atau negara dapat memajukan suatu kegiatan ekonomi tertentu. Pemerintah Indonesia memberi insentif dengan membebaskan bea masuk impor mesin-mesin pengolah limbah demi lingkungan yang bersih. Dalam mendistribusikan beban negara, atau dengan kata lain, karena kegiatan negara sebagian besar dibiayai oleh penerimaan dari pajak, maka berarti ada masalah bagaimana pengenaan atau pembebanan pajak kepada wajib pajak. Dalam pengenaan pajak ini, Adam Smith telah mengajukan beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik, disebut dengan Smith's Canon, yaitu yang pertama, prinsip keadilan. Artinya ialah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagian dasar di dalam retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting, tetapi beban real dalam arti kepuasan yang hilang juga harus diperhatikan. Yang kedua, prinsip kepastian. Pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi negara sendiri. Yang ketiga, prinsip kecocokan atau kelayakan. Pajak jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan dengan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Yang keempat, prinsip ekonomi. Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal, dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya. Smith's Canon ini dilengkapi oleh sarjana lain dengan satu prinsip logis, yaitu yang disebut dengan prinsip ketepatan. Pajak hendaknya dipungut tepat waktu dan jangan sampai mempersulit posisi anggaran belanja negara. Selanjutnya, konsep equal self-risk. Sehubungan dengan prinsip kemampuan untuk membayar pajak berdasarkan atas kesamaan, maka yang dimaksud dengan sama di sini adalah pembayaran dalam arti beban real yang diderita atau dirasakan oleh seorang wajib pajak. Beban real ini diukur dengan besar kepuasan atau guna yang hilang karena pembayaran pajak tersebut. Berhubung untuk mengukur kemampuan membayar pajak dapat dilihat dari tingkat penghasilan seorang wajib pajak, maka kita akan menggunakan anggaran bahwa pengorbanan yang diserahkan oleh wajib pajak sebagai individu dapat diukur sebagai fungsi dari penghasilan yang dibayarkan kepada pemerintah. Jadi jelasnya ialah bahwa kepuasan guna itu merupakan fungsi dan besarnya penghasilan seseorang. Prinsip atas dasar pengorbanan ini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu kesamaan pengorbanan secara absolut, kesamaan pengorbanan secara proporsional, dan yang terakhir, kesamaan pengorbanan secara marginal. Sistem perpajakan dan politik pajak. Setiap pajak terdiri dari sasaran atau objek pajak dan tarif pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenal pajak yang dapat berupa penghasilan, kekayaan dari perpindahan hak milik atau barang. Dengan membandingkan antara beban pajak dari setiap macam pajak dengan seluruh jumlah penghasilan ditambah dengan nilai kekayaan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok, maka kita dapat menggolongkan struktur pajak sebagai berikut. Yang pertama, pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak. Jadi, kenaikan taxable capacity akan diikuti dengan kenaikan pembayaran pajak dengan presentasi yang lebih besar. Yang kedua, pajak dikatakan proporsional apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang sebanding dengan perkembangan penghasilan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensial. Apabila kemampuan membayar pajak naik 10%, maka akan dikenakan pajak yang besarnya juga 10% lebih tinggi dari semula. Yang ketiga, pajak dikatakan regresif apabila pajak dikenakan dengan perkembangan hanya kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Jadi, dengan kata lain, dengan bertambahnya taxable capacity, presentasi pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan dan pajak kekayaan
biasanya lebih progresif dan pajak penjualan lebih regresif. Hal ini disebabkan oleh usaha negara mengurangi kesenjangan dalam distribusi penghasilan, sehingga sistem pajak yang progresif hanya dapat diterapkan pada penghasilan sebagai objek pajak dan bukan pada transaksi penjualan. Walau demikian, dalam praktik perbedaan adalah tidaklah dapat dipisahkan dengan tegas. Misalnya pajak radio. Dulu antara 1970 sampai 1990, semua pesawat radio dikenai pajak yang sama besarnya, meskipun dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai taxable capacity yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya kalau pajak itu dibandingkan dengan besarnya taxable capacity dari masing-masing pemilik barang tersebut, akan tampaknya bahwa pajak itu bersifat regresif. Ini berarti bahwa pajak-pajak yang bersifat regresif tidak hanya pajak penjualan, tetapi pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan motor, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, penggeseran beban pajak. Masalah lain yang juga sangat menarik dalam pembicaraan mengenai sistem perpajakan ialah bahwa seringkali terjadi suatu jumlah pajak yang dibayarkan oleh seorang wajib pajak bukan merupakan beban yang ditanggung oleh wajib pajak tersebut, melainkan pihak lain yang menjadi pemikul beban pajak itu. Dengan kata lain, wajib pajak tidak sama dengan pemikul beban pajak. Dalam hal ini, pajak menggeserkan sebagian atau seluruh badan pajak itu kepada orang lain. Jadi masalah distribusi beban pajak mengenai siapa yang memikul beban pajak, dan yang terakhir setelah terjadi penggeseran beban pajak tersebut. Pajak-pajak yang bebannya dapat digeserkan biasanya adalah pajak penjualan, cukai, pajak pertambahan nilai, dan sebagainya. Cukai tembakau misalnya dikumpulkan oleh produsen. Cara menggeser beban pajak tersebut ialah dengan menaikkan harga rokok yang terkena pajak atau cukai. Seandainya produsen rokok itu tidak berhasil menaikkan harga jual rokoknya setelah pengenaan cukai tembakau, maka ia akan berusaha menggeser beban pajak itu ke belakang, yaitu dengan menekan harga pembelian inputnya. Jelasnya, perbuatan penggeseran beban pajak adalah perbuatan penghindaran diri dari pembayaran beban pajak yang sifatnya lunak, artinya tidak ada sanksi atau hukum yang mempersoalkannya. Sebenarnya, proses penggeseran beban pajak dapat diperinci dalam 4 tahap, yaitu: yang pertama, beban pajak terletak pada orang yang mengadakan perhitungan pembayaran dengan negara. Ini berhubungan langsung dengan pengenaan pajak bagi orang yang membayar pajak di kantor pajak dan disebut dengan impact of taxation. Yang kedua, tahap penggeseran beban pajak ini merupakan proses antara, yaitu pemindahan beban pajak dari pembayar pajak kepada pemikul beban pajak. Yang ketiga, timbulnya beban moneter yang terakhir setelah terjadi penggeseran dan beban pajak tidak akan digeserkan lagi. Dan yang terakhir, dengan adanya konsekuensi ekonomis dengan adanya incident of taxation yang disebut dengan effect of taxation. Misalnya ada kesenjangan yang semakin lebar dalam distribusi penghasilan dalam arti real setelah pajak tersebut dikenakan. Kemudian yang perlu diketahui bagaimana terjadinya penggeseran beban pajak itu dan berapakah beban pajak yang dapat digeserkan oleh wajib pajak dan berapa pula yang harus ditanggungnya sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.